Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah ma ba'du. Anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab Taisirul Khalaq. Silakan dibuka halaman 32. Mungkin berbeda dengan kitab saya halamannya. Cari bab At-Tawadu'u. Sebelum kita mulai, kita awal dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu manfaat dan barokah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain. Wa ila hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tawadu'u, adapun sifat tawadu. Huwa, yaitu khifdul janahi, merendahkan sayap. Wa ilanatul janibi, dan melemaskan perut. Huwa, yaitu khafdul janahi, merendahkan sayap. Wa ilanatul janibi, dan melemaskan perut. Min ghairi hissatin, tanpa merendahkan. Wala madzallatin, dan tidak pula menghinakan. Ini adalah bahasa kiasan, merendahkan sayap, melemaskan perut. Merendahkan sayap artinya tidak sombong, rendah hati atau merendahkan diri. Wala madallat wa ilanatul janibi, melemaskan perut artinya lemah lembut. Jadi kesimpulannya, tawadu itu adalah sikap atau sifat perilaku merendahkan diri dan berperilaku lemah lembut, serta tidak merendahkan atau menghinakan orang lain. Wal maqsudu, adapun yang dimaksud minhu, dari tawadu, yaitu i'ta'u kulli dzi haqqin, memberikan kepada setiap yang berhak. I'ta'u kulli dzi haqqin, memberikan kepada setiap yang berhak. Haqqahu, apa yang menjadi haknya. Haqqahu, haknya. Jadi yang dimaksud tawadu itu memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Misalnya orang terhormat, ia berhak untuk diperlakukan secara hormat. Orang yang tua, ya kita perlakukan sebagaimana hormat kepada orang yang lebih tua. Kepada orang yang lebih muda diperlakukan sebagaimana menyayangi yang lebih muda. Fala yarfa'u, maka tawadu itu tidak meninggikan. Fala yarfa'u, maka tidak meninggikan. Wadi'an, terhadap orang yang hina. An darajatihi, dari derajatnya.
Jadi tawadu itu meninggikan, memuliakan kepada orang yang memang harus dimuliakan. Dan tidak sebaliknya, yaitu memuliakan orang yang memang seharusnya direndah atau hina. Wala yunzilu, dan tidak merendahkan, syarifan, terhadap orang yang mulia. Wala yunzilu, dan tidak merendahkan, syarifan, terhadap orang yang mulia, an maqamihi, dari kedudukannya. Jadi kalau orang yang hina ya diperlakukan sebagaimana mestinya, orang yang mulia ya dimuliakan sebagaimana seharusnya orang itu dimuliakan, dihormati. Wa huwa min asbabir rif'ati. Wa huwa, dan sifat tawadu itu min asbabir rif'ati, termasuk dari sebab-sebab kemuliaan. Wadawa isyarafi, wadawa isyarafi, dan yang mendatangkan kemuliaan. Jadi sifat tawadu itu akan menyebabkan seseorang dihormati dan dimuliakan. Sifat tawadu itu menyebabkan seseorang akan dihormati dan dimuliakan. Jadi merendahkan diri bukan berarti menjatuhkan diri ke dalam kerendahan dan kehinaan, tapi sebaliknya orang yang tawadu akan dihormati dan dimuliakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadhu'a, barang siapa yang tawadu, rendah hati atau merendahkan diri lillahi, karena Allah, maka rofa'ahu, pasti Allah akan meninggikan derajatnya. Man tawadhu'a, barang siapa yang bersifat tawadu, rendah hati atau merendahkan dirinya lillahi, karena Allah, rofa'ahu, maka pasti Allah meninggikannya, Allah memuliakannya. Siapa yang merendah, dia akan ditinggikan oleh Allah. Siapa yang tawadu akan dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya, tawadu itu juga bisa disebut lawan dari kata takabbur. Takabbur itu sombong, congkak. Orang yang sombong, tinggi hati, akan direndahkan. Tapi sebaliknya orang yang tawadu, sopan, santun, rendah hati, akan ditinggikan derajatnya. Contoh misalnya orang yang paling sombong sekali adalah Fir'aun. Saking sombongnya mengaku sebagai Tuhan, direndahkan serendah-rendahnya, yaitu ditenggelamkan di dasar lautan. Sementara orang-orang yang soleh, yang tawadu, dia dimuliakan, ditinggikan derajatnya dunia dan akhirat. Karena itu mari kita berlatih dan berusaha menjadi orang yang sopan, santun, rendah hati, dan tidak sombong. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.